Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cici Jayanti, CGK Angkatan 10 Kabupaten Lampung Timur dari SMP Negeri Mas Kampung Wisata. Saya akan mengadakan wawancara terkait pengambilan keputusan yang berpihak pada murid. Di sini saya akan mewawancarai wakil kepala sekolah saya di bidang kesiswaan, yaitu Bapak Fikri. Silakan Bapak untuk berbicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Kurniawan. Di sini saya sebagai guru beserta ditugaskan sebagai wakil kesiswaan di SMP Negeri 5 Sekampung Budi Wisata. Terima kasih Pak Fikri atas waktunya hari ini. Sama-sama, Bu. Iya, Pak Fikri. Di sini saya ada tugas terkait pendidikan guru penggerak. Dalam tugas ini saya diberi kesempatan untuk mewawancarai Pak Fikri terkait pengalaman Pak Fikri dalam menghadapi dan mengambil keputusan dalam sebuah permasalahan di sekolah. Ya Pak Fikri, di sini saya akan bertanya terkait dilema etika ataupun bujukan moral yang pernah Pak Fikri alami ketika akan mengambil keputusan. Baik Pak Fikri, saya akan bertanya nih Pak Fikri. Ya, siap. Terkait pengalaman Pak Fikri dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan itu terkadang membuat kita merasa dilema atau kadang kita merasa terganggu karena ada bujukan-bujukan tertentu ya Pak ya, sehingga akan mempengaruhi keputusan kita dalam mengambil sikap begitu ya Pak. Iya Pak Fikri, di sini saya akan bertanya, pernah tidak Pak Fikri menghadapi kasus-kasus tersebut yang pada akhirnya kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral, di antara salah satunya Pak Fikri? Oke, selama saya mengajar, kasus itu ada banyak jenisnya. Yang Ibu tanyakan itu yang merujuk ke dilema keputusan ya. Ya, dilema etika. Ya, Pernah. bujukan moral. Nah, Ya. Kasusnya seperti apa yang pernah Pak Fikri hadapi seperti itu Pak? Oke, baik. Kasusnya itu ada seorang anak yang memiliki potensi di bidang non-akademik. Iya. Namun dia atau murid tersebut ada kekurangan dalam hal akademik ataupun etika. Jadi di sini para guru dilema bagaimana cara mempertahankan mereka atau salah satu murid tersebut, karena di balik potensi yang mereka miliki masih terdapat kekurangan yang harus kita perbaiki, sehingga membuat kami bersama guru-guru merasa sedikit bingung mempertahankan atau akan kita tinggalkan. Tetapi dengan kita berembuk dengan guru-guru lainnya, wali kelas, kepala sekolah, kita tetap mempertahankan murid tersebut dengan apa? Dengan himbauan kepada beliau, kepada murid tersebut untuk meninggalkan hal-hal yang negatif, lalu mengembangkan potensi yang mereka miliki, sehingga nantinya ke depan mahasiswa tersebut dapat mengembangkan bakatnya meskipun non akademik seperti itu. Kenapa ya terjadi dilema yang menyebabkan kita sulit untuk mengambil keputusan ya Pak ya? Ya. Terus bagaimana Pak Fikri dalam mengambil keputusan itu, kemudian terutama untuk kasus-kasus seperti tadi, demi di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan, gitu ya Pak ya. Terkadang seperti kasus Bapak tadi kan, kita mengambil keputusan jika dia kita naikkan akan menyebabkan siswa lain merasa cemburu. Tapi di sisi lain siswa tersebut juga memiliki potensi yang sangat bagus. Iya. Iya. Kira-kira Pak Fikri bagaimana cara menjalankan keputusan tadi Pak? Cara menjalankan keputusan murid tersebut dipertahankan atau dikeluarkan dari sekolah itu bukan saya sendiri, tetapi saya bersama guru, wali kelas, kepala sekolah masih akan mengadakan rapat untuk mengevaluasi murid tersebut, bagaimana caranya murid ini agar tidak terlantar. Kita tidak mungkin membuang siswa tersebut dengan alasan mereka tidak baik, karena di sekolah kita akan menjadikan mereka lebih baik lagi. Sehingga kita berusaha bersama guru, bersama kepala sekolah tetap mengasah potensi mereka yang bermasalah, lalu membuat bimbingan setiap hari, memberikan tugas dan apapun itu yang bernilai positif, sehingga murid tersebut timbul keinginan untuk merubah sikap yang negatif menjadi positif. Itu. Iya, begitu Pak ya. Jadi dengan mengadakan musyawarah bersama teman-teman ya Pak.
Kemudian ada tidak Kak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini jika menghadapi masalah seperti itu Kak? Langkah-langkah atau prosedur atau hal-hal yang kita lakukan, yang pertama pasti kita berdasarkan ada sanksi atau poin. Jikalau mereka atau siswa tersebut melanggar ataupun tidak mentaati peraturan, maka akan kita keluarkan poin-poin yang nantinya yang akan diakumulasikan berakibat fatal, maka siswa tersebut berhak kita keluarkan. Nah, dari sanksi tersebut, siswa yang ada di sini, alhamdulillah mereka selalu taat kepada peraturan karena kita ada dasar untuk memberikan sanksi dan teguran. Seperti itu. Berarti ada sudah ada kesepakatan juga Ya, Pak bersama betul. siswa ya? Ada ditandatangani oleh siswa dan orang tua mengetahui. Oh begitu Pak ya, jadi menggunakan prosedur salah satunya penerapan poin ya Pak ya, kemudian pengenalan dan sosialisasi kepada siswa terkait peraturan yang ada di sekolah ya Pak. Oke Pak Fikri, kemudian hal apa saja ya Pak yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Pak Fikri alami seperti itu? Hal yang Bapak anggap efektif lah dalam pengambilan keputusan ini Pak. Hal-hal yang efektif yang pastinya rekan kerja, teman sejawat itu mempengaruhi keputusan yang akan saya sampaikan kepada siswa tersebut, terutama atasan, yang kedua rekan kerja, dan yang ketiga lingkungan dari keluarga tersebut, keluarga tersebut bagaimana dampaknya nanti kalau kita ambil keputusan. Jadi dari ketiga itu. Iya, berarti kerjasama dari semua pihak Pak ya, baik sekolah, siswa maupun orang tua. Kemudian Pak Fikri, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ini Pak pada kasus dilema etika? Tantangannya sangat berat. Yang pertama pasti ada pihak ketiga yang pastinya nanti akan mendatangi sekolah, karena pada zaman sekarang ini mengeluarkan siswa atau memberikan sanksi kepada siswa yang berlebihan itu akan berdampak negatif terhadap sekolah kita, terutama gurunya yang memberikan sanksi tersebut. Nah, itulah yang membuat kita agak mengurangi memberikan hal-hal yang kurang baik. Jadi yang menantang justru yang terasa sulit justru pihak ketiganya ya Pak ya. Ya Pak Fikri, dalam tentu Pak Fikri memiliki sebuah jadwal tertentu ya Pak ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Ya Bapak ada jadwalnya ya, apakah Bapak langsung menyelesaikan jika ada masalah? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau dengan jadwal tertentu? Apakah bisa juga menyelesaikan dengan bentuk atau prosedur lain begitu? Ya, untuk prosedur penyelesaian masalah yang pastinya masalah itu terjadi kadang waktunya tidak efektif, dalam arti kadang waktu akan pulang, waktu pagi. Kalau waktu pagi masih bisa diselesaikan pada hari itu juga. Ketika waktu mendekati pulang sekolah, kita bisa diselesaikan menggunakan surat panggilan orang tua, ataupun besoknya kita panggil lagi ke kantor seperti itu. Berarti tergantung bagaimana suasananya gitu. Kondisional saja. Iya, kondisional ya Pak ya. Kemudian Pak Fikri, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Faktor atau seseorang yang pastinya ya lingkup sekolah kita itu sendiri ya Bu ya. Itu dari kepala sekolah, rekan kerja, teman sejawat, atau referensi dari peraturan perundang-undangan mungkin bisa jadi, atau pasal-pasal tersebut itu dari sekolah juga seperti itu. Begitu Pak ya, atau mungkin arahan-arahan dari dinas. Ya betul. Iya. Ya Pak, kemudian Pak dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak terkait dalam pengambilan keputusan itu? Hal-hal yang dapat saya petik yaitu kita jangan melihat dari sisi negatifnya saja, karena setiap anak berbeda-beda memiliki potensi yang dapat kita kembangkan. Mari kita gali potensi anak menurut keahliannya masing-masing, baik itu akademik maupun non akademik. Kebanyakan anak sekarang itu potensi itu di non akademik, maka kita adakan Jumat untuk menggali potensi non akademik di sekolah ini. Jadi ada peran Bapak ya dari masa ini Bapak bisa memiliki hasil bahwa
kita tidak hanya menilai siswa dari akademiknya Ya, saja, betul. tapi non akademiknya juga perlu Ya. ditunjang ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Fikri terkait pengalaman Pak Fikri, Ya. kerjasama bersama teman-teman luar biasa. Semoga bisa bermanfaat untuk saya juga ya Pak Fikri. Iya. Saya ucapkan terima kasih. Oke. Saya dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang Pak Made. Selamat siang. Apa kabar Pak Made? Sehat. Alhamdulillah Pak ya, sehat. Pak Made, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya yang sudah Pak Made berikan untuk saya terkait wawancara dalam pengalaman Pak Made saat mengambil keputusan sebagai wakil kurikulum, di mana keputusan Pak Made ambil, terkadang Pak Made menemukan sebuah dilema etika atau rujukan moral di dalam pengambilan keputusannya ya Pak Made. Iya Pak Made, kita sudah bisa Pak Made untuk melakukan wawancara. Sudah. Iya, terima kasih Pak Made. Pak Made, di sini saya akan memberikan kurang lebih 8 pertanyaan terkait pengalaman Pak Made dalam pengambilan keputusan sebagai wakil kurikulum. Jadi Pak Made, yang pertama saya akan menanyakan pengalaman Pak Made bagaimana saat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang pernah Pak Made hadapi ketika mengambil keputusan. Ini terkait dengan apa ya maksudnya pertanyaan ini? Pertanyaannya ya, Pak Made pasti pernah mengalami sebuah permasalahan dalam sebagai seorang wakil kurikulum. Mungkin dalam harapan Pak Made dengan kenyataan di lapangan tidak sesuai, kemudian ingin mengambil keputusan yang sesuai aturan, akan tetapi ada permasalahan-permasalahan tertentu yang menyangkut nilai-nilai kemanusiaan sehingga sulit untuk diputuskan, begitu Pak. Oh iya. Nah, mungkin kita terkait pembelajaran itu. Sebagaimana mestinya sebenarnya untuk di kurikulum Merdeka ataupun sebelumnya di kurikulum K13 itu kan kita dianjurkan untuk melakukan variasi pada saat belajar atau proses pembelajaran dengan memodifikasi perangkat ajar, memodifikasi bahan ajar, dengan tentunya kita mengilhami kemajuan teknologi. Kan kita dianjurkan seperti itu supaya suasana belajar itu nyaman, anak-anak pun belajar senang, bahagia, kan itu tujuan kita. Akan tetapi di sekolah kita, khususnya di startup ini kan tidak semua guru itu memiliki kemampuan dalam hal itu. Anggaplah saya ambil satu contoh di bidang IT, tentunya guru-guru yang mungkin sudah berumur dan tanda kutip mungkin kurang menguasai hal itu. Jadi kalau saya memaksakan supaya itu diterapkan semua oleh semua guru tentu tidak bisa. Tetapi kalau tidak diterapkan, imbasnya kan ke anak-anak. Itu kesulitan saya selama ini. Iya begitu Pak ya. Lalu bagaimana Pak Made dalam menjalankan pengambilan keputusan ini yang Bapak Made harapkan itu, terutama ke kasus-kasus di mana dua kepentingannya sama-sama benar. Di satu sisi tadi Pak Made kan menceritakan ada guru yang sudah sepuh sehingga IT-nya berkurang, tidak mumpuni, padahal siswa-siswa membutuhkan pembelajaran yang berbasis IT ya Pak ya untuk penunjang pembelajarannya. Tapi jika guru itu mendapatkan teguran atau bagaimana, akan rasanya menyalahi karena memang umur beliau yang sudah tidak mencakup begitu Pak ya. Ini kan tidak termasuk Pak masalah-masalah yang keduanya sama-sama benar. Sehingga bagaimana ini Pak Made dalam pengambilan keputusan itu? Yang pertama jelas kita tekankan untuk guru muda yang memang mumpuni dalam hal itu, jelas kita tekankan untuk melakukan modifikasi atau diferensiasi. Dia tidak sama dengan guru-guru yang lain sehingga ada suasana berbeda ketika guru satu dengan guru yang satunya itu masuk kelas. Mungkin guru pertama itu sistemnya
satu arah, atau mungkin kalau di bahasanya itu menggunakan metode ceramah. Nah, ketika guru yang lain masuk menggunakan metode yang lain, jadi supaya anak-anak tidak jenuh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan metode kolektif kolega. Jadi kita berkeluarga, saling membantu. Ada guru satu tidak bisa di IT, guru yang bisa ini bagaimana caranya supaya bisa meluangkan waktu untuk membantu guru yang tidak mampu dalam hal IT. Jadi cara menjalankannya Pak Made mengajak teman-teman saling berkolaborasi begitu Pak ya, dalam variasi pembelajaran, tidak mempermasalahkan untuk guru yang sudah tidak memahami IT untuk dipaksakan, sedangkan yang memahami untuk memberikan variasi di kelasnya begitu Pak ya, sehingga siswa merasa tetap mengalami pembaruan dalam pembelajarannya begitu ya Pak ya. Ya Pak Made, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Made lakukan atau yang pernah Pak Made lakukan selama ini untuk mencapai hal tersebut? Kalau khusus di lingkungan startup 5, memang tidak sering kami melakukan perkumpulan dengan ada sesama guru, tetapi ketika ada momen kita berkumpul, di sana kita menuangkan apa sih selama ini kekurangan kita, 1 bulan ini kita ngapain aja, ada yang kurang ini, atau mungkin guru yang tadi yang bersangkutan tadi yang tidak mumpuni dalam hal IT, apa kekurangan beliau selama ini, apa yang dibutuhkan beliau selama ini. Nah, sebisanya guru-guru yang lain itu membackup, gitu. Entah itu dia perangkat kadang-kadang kan memang ada guru yang sama sekali tidak bisa memahami IT, bahkan perangkat pembelajaran pun beliau bingung harusnya buat bagaimana perangkat pembelajaran. Di situlah nanti guru-guru yang memahami IT membackup yang bersangkutan. Iya. Ada tidak Pak mungkin hal lain Pak selain bertemu berkala atau mungkin kegiatan komunitas belajar atau MGMP tingkat sekolah begitu Pak? Pernah ada kami lakukan MGMP tingkat sekolah, di mana pematerinya itu ya dewan guru yang mumpuni, kemudian pesertanya ya semua guru begitu. Kita saling namanya kolektif kolega. Jadi siapapun yang memahami satu bidang dibagikan oleh guru-guru yang lain. Oh begitu Pak ya. Berarti selain saling memahami, berkolaborasi dan mengadakan sharing di dalam sekolahan gitu Pak, dari komunitas belajar tadi ya Pak ya. Pak Made, kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan Pak pada kasus-kasus dilema etika yang Pak Made hadapi? Ada tidak Pak efektif yang Bapak hadapi? Kalau yang efektif yang berkaitan dengan yang tadi ya Bu ya, kalau yang berkaitan dengan yang tadi mungkin ya saya rasa kalau kemarin waktu mengadakan MGMP apa namanya tadi? Komunitas belajar intern di sekolah kami, di awal memang efektif, tapi berjalan beberapa bulan itu ternyata kurang efektif karena kan pertemuan antar guru yang ada di sekolah jelas melibatkan semua guru, secara tidak langsung kita meninggalkan kelas. Jadi seperti saya rasa itu kurang efektif. Yang efektifnya adalah kita berjalan sebagaimana mestinya. Jika ada kekurangan, ada satu guru yang mengcover satu guru. Jadi kita pilih ada berapa guru yang paham IT, ada 3. Yang tidak paham IT berapa, ada 3. Nah itu yang nanti mengcover guru satu, mengcover guru yang satu, guru yang 2 mengcover guru yang 2. Itu jadi tidak terbaca, cukup fokus. Berarti kalau saya mengcover Pak Ali, saya cukup mengcover Pak Ali. Jadi kita komunikasinya lancar. Oh gitu. Ya. Berarti intinya adalah tetap berkolaborasi tadi ya Pak ya, saling mendukung satu sama lain begitu. Kemudian Pak Made, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Pak Made hadapi ini dalam penerapan pembelajaran IT di dalam kelas? Tantangannya yang pertama jelas ini sistematis sebenarnya. Yang pertama masalah jaringan, karena di daerah sekolah ini jaringannya cukup susah. Kemudian terkadang ada beberapa momen anak-anak yang mungkin
kita tidak bisa menyalahkan itu nama karakter anak. Ada beberapa anak yang mungkin justru ketika kita memodifikasi gaya belajar, mereka justru yang tadinya paham dengan gaya belajar sebelumnya, ketika kita memodifikasi justru malah turun. Nah, itu yang menjadi permasalahan terkadang. Cuma tidak intens begitu. Ada beberapa bab yang mungkin setelah dimodifikasi justru malah yang bersangkutan menurun. Iya, malah terkadang dalam pengambilan gaya pembelajarannya Pak ya, yang di situ. Nah, Pak Made, apakah Pak Made memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian tugas kasus ini, Pak Made? Kemudian, apakah ketika menyelesaikannya Pak Made langsung menyelesaikan hari itu dalam permasalahan ini, atau mungkin memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk apa begitu? Iya, kalau permasalahan seperti itu, sebisanya saya atasi sendiri dulu, sebisanya. Kalaupun nanti tidak bisa, baru kita adakan pertemuan singkat atau pertemuan. Kalau saya bilang darurat terlalu menyeramkan, mungkin pertemuan yang mendadak gitu, dengan Bapak Ibu guru, karena kan yang namanya permasalahan kan harus cepat dicarikan solusi. Kalau tidak dicarikan solusi nanti melebar kemana-mana. Tetapi tetap poin pertama yang diusahakan kita selesaikan dulu sendiri supaya tidak mengganggu aktivitas belajar di kelas yang lain. Oh ya, gitu Pak ya. Ya, faktor-faktor yang Pak Made hadapi selama ini yang mempermudah Pak Made dalam atau membantu Pak Made dalam mengambil keputusan di dalam kasus dilema etika ini tadi apa Pak ya? Faktor yang mempermudah. Iya, ada Pak yang mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan ini. Kalau saya pribadi justru hal yang mempermudah itu ya dari teman-teman saya sih, sebenarnya komunikasi kita ya permudah. Kalau yang selip sedikit saja, mungkin yang tadi saya katakan ada 3 orang yang mampu IT, ya ini yang harus komunikasinya baik, komunikasinya lancar. Kalau yang di sini nanti nggak lancar, otomatis guru yang di cover ini bingung. Bertanya kepada yang bersangkutan yang memang tanggung jawab beliau itu mungkin komunikasinya tidak baik, bertanya dengan guru yang lain yang bukan tugas mengcover beliau, nanti kan kacau. Jadi kalau ditanya hal apa yang membantu, ya kita komunikasinya yang membantu. Gitu. Daya dukung antar teman gitu Iya. Pak ya. Iya. Jadi selama ini Anda dapat dukungan dari teman-teman dalam pembuatan keputusan begitu Pak ya. Iya. Pak Made, mungkin ini yang pertanyaan terakhir ya Pak Made. Iya. Pak Made, dari hal tadi ada tidak hal yang Pak Made dapatkan atau Bapak Made dapat petik dari pengalaman itu tadi dalam mengambil keputusan Pak Made? Iya. Dari saya pribadi, saya mungkin mengambil kesimpulan dari kolektif kolega tadi, bahwasanya kita harus menyadari bahwa di sekolah ini rumah kita yang kedua. Kalau di rumah kita pertama itu kita punya orang tua, kita punya istri, kita punya suami sebagai bahan kita untuk bertukar cerita. Kalau di sekolah ya ke teman-teman guru inilah. Jadi tidak ada, memang batasan ada, cuman satu dari tadi kesimpulan kita berkeluarga, terus saling membantu. Guru yang senior adalah orang tua kita, guru yang junior adalah anak kita, atau mungkin guru yang senior adalah kakak kita, yang junior adalah adik kita, anak-anak di sekolah adalah anak kita. Jadi bagaimana caranya supaya membuat suasana sekolah ini seperti keluarga gitu. Jadi kita tidak ada saling menjatuhkan dan tidak ada saling mengangkat diri, tidak gitu. Ya bagaimana semestinya kita dengan keluarga gitu aja. Iya, jadi dari pengalaman itu adalah bagaimana saling menghargai dan memahami kekurangan masing-masing begitu ya Pak Made ya. Ya Pak Made, terima kasih Pak Made untuk waktunya. Mungkin ada yang disampaikan lagi Pak Made sebelum kita mengakhiri kegiatan wawancara ini Pak Made? Ini terkait apa dulu? Mungkin untuk saya pribadi atau bagaimana Pak Made? Oh ya. Pesan-pesan untuk saya Pak selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini seperti apa? Oh iya. Atau mungkin pesan untuk teman-teman semua di dalam satu sekolah ini Pak? Yang jelas yang pertama untuk semua teman yang di lingkup Sata 5 dulu, mungkin
yang namanya satu rumah itu berbeda kepala pasti berbeda isinya. Tetapi bagaimana caranya setiap kepala ini harus punya tujuan yang sama. Kita harus menanamkan bahwa kita mau menuju ke suatu tempat di situ. Gitu. Kita harus menyatukan visi supaya kita menuju tempat itu bersama-sama, menuju tempat itu tidak ada yang tertinggal atau tidak ada yang sampai duluan. Bagaimana caranya kita rangkul semua supaya apa yang menjadi tujuan kita capai sama-sama. Itu untuk teman-teman. Iya. Kemudian untuk Cici pribadi, selama mengikuti pendidikan guru penggerak, ya saya rasa banyak sekali hal-hal positif yang ditularkan kepada anak-anak, ditularkan kepada teman-teman sejawat yang ada di sini. Saya harap untuk kedepannya apapun hal-hal positif yang didapat dari pendidikan guru penggerak bisa dibagi lagi kepada teman-temannya. Karena kan tidak semua teman-teman ini bisa seberuntung sampean untuk mengikuti guru penggerak. Jadi setidaknya kami merasakan apa yang sampai dapat di pendidikan guru penggerak, kami merasakan imbasnya. Iya. Ya, terima kasih Pak Made untuk pesan-pesannya ke saya dan juga teman-teman. Semoga kita bisa mencapai tujuan bersama ini dan dapat terlaksana dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Made untuk waktunya. Saya akhiri, selamat siang Pak Made. Selamat siang.